Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy bersama saya Pendeta Fani Latuperisa MTH. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kediaman Bupati Kabupaten Sorong, dan saat ini saya akan membagi firman Tuhan yang terambil di dalam Pertama Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau menjaga dan mengawal seluruh kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami alami, baik sebagai pribadi, keluarga, tapi juga dalam sebuah persekutuan jemaat. Saatnya bagi kami di saat ini dalam channel Klavos Malamoy, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan. Lebih daripada itu kami dilengkapi di dalam kami menjalani panggilan dan tanggung jawab yang kami alami di dalam seluruh kehidupan, kerja, dan karya kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, surat Pertama Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 merupakan satu bagian dari pembacaan dari Pertama Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Surat ini ditulis oleh Paulus berkenaan dengan laporan yang disampaikan oleh keluarga Chloe, adanya perpecahan di dalam jemaat itu sendiri. Dikarenakan latar belakang jemaat Korintus itu sendiri adalah, pertama, mereka adalah orang-orang ataupun jemaat yang berlatar belakang orang-orang Romawi dengan kepercayaan-kepercayaan mereka akan dewa-dewi. Dan juga di antara jemaat itu ada pula orang-orang Yahudi yang memiliki latar belakang dari pemahaman tentang kitab-kitab Taurat. Ketika mereka berjumpa dan kemudian di dalam sebuah persekutuan jemaat yang dibentuk oleh Paulus dalam penginjilan yang pertama, maka jemaat ini kemudian bertumbuh dalam iman mereka, tetapi kemudian Paulus harus meninggalkan jemaat ini. Dan lalu jemaat ini dalam pemahaman atau latar belakang mereka yang awal, mereka kemudian berjalan berdasarkan apa yang mereka pahami. Dan ada timbul perselisihan di antara mereka. Kalau kita dapat baca di dalam pasalnya yang ketiga, itu ada perselisihan di dalam jemaat. Perselisihan ataupun perbedaan pendapat ini lalu kemudian hampir menjurus kepada yang namanya perpecahan. Oleh karena itu, melalui keluarga Chloe, mereka menyampaikan kepada Paulus tentang hal-hal demikian yang terjadi di dalam persekutuan jemaat Korintus ini. Surat ini menjawab apa yang sedang terjadi yang merupakan persoalan di dalam persekutuan jemaat ini. Pembacaan kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Paulus hendak mengingatkan jemaat di Korintus bahwa dalam perjalanan iman jemaat yang masih muda ini, mereka harus ada dalam kesehatian. Mereka harus ada di dalam kekuatan firman Allah. Sebab dengan demikian, maka mereka akan dapat melewati setiap tantangan dan persoalan-persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka setiap hari, secara khusus dengan pertumbuhan iman mereka yang baru saja di dalam Kristus ini. Diingatkan juga dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa apa yang dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, adalah bagaimana hikmat Allah menjadi bagian yang memenuhi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan, yang selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Hikmat itu juga yang akan melengkapi
umat Tuhan ini, jemaat Korintus ini, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, baik di tengah-tengah masyarakat, yang mana kota Korintus itu sendiri adalah kota yang sangat maju, pesat, kota perdagangan, dan ada begitu banyak orang di dalamnya dengan status sosial baik yang tinggi maupun yang rendah. Dan oleh karena itu hikmat Allah diperlukan. Hikmat Allah itu juga dibutuhkan untuk dapat mereka menyaring apa yang mereka terima, baik itu ajaran-ajaran yang terkait dengan kepercayaan orang-orang Romawi tentang dewa-dewi, tetapi juga hikmat itu diperlukan terkait dengan iman yang pemahaman yang alami oleh orang-orang Yahudi, pemahaman orang-orang Yahudi tentang kitab Taurat. Dengan begitu akan menolong mereka dalam pemahaman mereka tentang Yesus Kristus atau Injil itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menjalani kehidupan kita, tentu setiap kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, masalah, pergumulan-pergumulan hidup yang datang silih berganti, baik di tengah-tengah keluarga, di dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, dan dalam persekutuan berjemaat. Tantangan-tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk dapat menolong kita, untuk dapat melewati tantangan atau persoalan-persoalan tersebut. Dan juga kita harus selalu ada dalam hubungan dengan Tuhan sehingga hikmat Allah itu memenuhi hidup kita. Dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa arus dunia. Tantangan-tantangan itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Persoalan-persoalan itu juga tidak membuat kita akhirnya merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang atau kecewa dalam iman kita kepada Kristus. Juga hikmat itu memampukan kita sehingga kita mampu memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Dan pada akhirnya kita akan tetap teguh di dalam Kristus dalam iman kita dan teguh di dalam Kristus di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua di tengah-tengah kita menjalani tanggung jawab kita, pergumulan kita, di tengah-tengah kita menghadapi badai-badai hidup dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita, mintalah hikmat Allah supaya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan lalu kemudian diberikan kekuatan untuk dapat melewati setiap tantangan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan dan yang kepada kita semua telah mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, tidak hanya sebagai pendengar, penonton, tetapi pelaku-pelaku dari firman itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Dan mampukanlah ya Tuhan setiap kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup ini supaya kami tetap terus meminta hikmat Allah untuk menuntun kami, melengkapi kami, dan agar supaya kami di tengah-tengah pergumulan hidup ini senantiasa hanya bersandar dan berharap kepada kekuatan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, sumber kekuatan kami dan hikmat kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.